kasih buat kesempatan yang memberikan bagi kami. Yang pertama untuk kami boleh melayani-Mu ya Tuhan. Kami ada di lapas kelas 2B Bitung. Kami boleh berjumpa lagi dengan seluruh keluarga kami, warga binaan yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk kami yang boleh punya kesempatan, boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, ada pujian dinaikkan, dan saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap dengan firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Maaf saya bisa pakai kacamata sedikit, silau saudara, karena tidak mengurangi. Iya, oke, baik, puji Tuhan. Ya, oke, shalom. Langsung kita buka firman Tuhan Yohanes pasal 10 ayat 10. Kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya dan langsung dibaca satu orang. Yohanes pasal 10 ayat 10. Saudara, kami tetap melanjutkan misi yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan penjara atau lapas yang ada di Sulawesi Utara, karena ada jadwal yang Tuhan percayakan buat kami di semua lapas yang ada di Sulawesi Utara dan juga penjara. Juga pelayanan yang ada di sekolah-sekolah, di mana kami tetap melanjutkan, dan ada misi yang tetap kami harus jalankan, yaitu misi panggilan penginjilan jalanan. Tetapi itu nanti kami akan mulai selesai pemilu. Dan saudara, kita saat ini sedang mempersiapkan lagi untuk memilih calon presiden kita, pilihan kita, dan juga anggota-anggota dewan. Yang pertama untuk anggota dewan DPR RI, DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, dan DPD. Oke, dan saudara, saya sebagai hamba Tuhan di sini, berdiri di sini, mau menyampaikan buat kita, bukan berorasi politik, apalagi memasuki kita tanggal 14 Februari. Tetapi dari kita semua inilah yang akan menentukan calon pemimpin kita ke depan. Dan setidaknya dimulai dari hati nurani kita yang murni. Jadi memilih calon presiden itu bukan karena berdasarkan A, B, C, D, tapi berdasarkan hati nurani kita yang kita pilih. Jadi kami hamba Tuhan itu netral, independen, memberitahukan kepada semua calon-calon pemilih untuk memilihlah presiden dengan hati yang tulus. Dan salurkan suara saudara untuk pemilihan presiden ini. Baik, hanya sampai sini saya mau sampaikan, karena ini bukan ranah saya sebagai pendeta. Ranah kami adalah menginjil, menyampaikan firman Tuhan, memberitahukan kebenaran. Itu yang penting. Karena sekarang kan saya lihat semua boleh ada permainan. Jadi ada hamba Tuhan yang khusus hamba Tuhan, oknum-oknum sudah mulai melenceng. Harusnya sebagai hamba Tuhan itu adalah tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan kebenaran. Sebagai hamba Tuhan, tujuannya adalah memiliki jubah yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Jadi bukan untuk memberitahukan harus pilih A, harus pilih B. Itu sudah berpolitik, saudara. Artinya sudah turun langsung berpolitik. Saya mau beritahu, ini bukan ranah kami. Saya ini dari preman bertobat jadi hamba Tuhan, jadi murni melayani Tuhan. Walaupun saya sebagai ketua Laskar Merah Putih Sulawesi Utara dari tahun 2021 saya dilantik, tetapi saya ada di Laskar Merah Putih itu adalah tujuannya NKRI harga mati. Jadi memiliki jiwa bagaimana kita menjadi berbangsa bernegara untuk harga matinya merah putih. Jadi merah putih itu artinya kalau ada kaum radikalis yang coba mau menggeser ataupun coba untuk merusak bangsa ini, nah di sini Laskar Merah Putih punya peran aktif untuk senantiasa menjadi pembela atas bangsa ini, menopang penuh program kerja pemerintah TNI Polri. Itu tujuannya. Oke, tetapi saya juga yang paling utama memiliki panggilan yang jelas sebagai pelayanan penginjilan, menjadi alatnya Tuhan menyampaikan kebenaran. Oke, karena itu harus lakukan hal ini, saudara. Saya memiliki prinsip begini. Ketika Tuhan memanggil saya menjadi alatnya Tuhan dalam pelayanan, maka fokus saya itu adalah betul-betul melayani Tuhan dengan jubah panggilan yang Tuhan percayakan. Jangan melenceng. Jadi jangan melencengnya begini. Apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita, lakukan saja itu. Dan Alkitab katakan lakukan itu semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan.
Sama juga ketika kita ada di tempat ini menyampaikan kebenaran, agar kita selalu mengalami kebebasan dan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Kenapa? Karena iblis mau mencuri kemerdekaan, kebebasan itu. Dengan apa dia curi? Yang pertama, jika Anda mulai berpikir lemah, berpikir khawatir, berpikir takut, mulai goncang, hilang damai, berarti kita sedang tercuri. Tercuri apa yang Tuhan berikan. Saudara, yang Tuhan berikan buat kita itu apa? Keselamatan, damai, ketenangan, hidup kekal. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Kami ada di sini menyampaikan berkali-kali untuk tetap kita punya keteguhan hati, punya kekuatan daripada Tuhan. Kami ada di sini untuk menyampaikan agar tetap kita kuat, jangan lemah, jangan letih, jangan lesu. Kenapa? Tuhan kita yang yang kita sembah, yang kita percayai, yang namanya Yesus Kristus Tuhan, sampai hari ini dia tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Saudara, yang jadi perbedaan utama ketika engkau dalam Tuhan itu adalah kehidupanmu itu tetap terjaga, terpelihara. Dengan cara kehidupanmu ada damai, sukacita, ketenangan, itu berkat yang besar. Saya sering bilang orang di luar sana boleh bebas, tapi di luar Tuhan tidak ada damai, tidak ada sukacita. Itu kebenaran. Itu nyata, saya alami. Sebelum bertobat hidup penuh dengan ketakutan, kegoncangan, khawatir, sakit-sakitan. Tapi ketika dalam Tuhan sudah tahu ada damai, ada ketenangan, itulah yang saya sebut kehidupan yang sesungguhnya. Katakan amin, saudara. Amin. Oke, masuk firman Tuhan Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Ya. Jadi saya cuma mengingatkan, marilah kita memilih presiden dengan hati nurani yang murni, yang tulus. Berdoa dulu, Tuhan, saya mau berikan suara saya ini punya suara untuk suara ini betul-betul terpakai, dan betul-betul saya akan melihat presiden nanti ke depan. Saya sudah betul-betul turut berperan serta dalam pemilu ini. Saya akan memilih dengan hati nurani yang murni, dengan tulus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lakukan saya itu, saudara, ya. Itu karena harus disampaikan dan harus memilih, harus berikan suara-suara, saudara. Oke, baca ayatnya. Yohanes 10 ayat 10. Langsung baca, satu orang. Halo? Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Oke, silakan duduk. Saudara, setiap hari apa yang kau punyai, apa yang kau dapatkan, apa yang kau miliki, itu mau dicuri oleh iblis. Mungkin sebelum 1 minggu sebelumnya ada yang sudah tercuri dalam hidup saudara. Apa? Sudah kehilangan damai, sudah kehilangan ketenangan, sudah kehilangan yang namanya kesejukan hati, sudah tercuri. Cuma karena apa? Kepengaruh emosi barangkali, mendengar cerita-cerita dari luar barangkali, ya kan? Mungkin sudah tercuri. Atau sebelum kami ada di sini, ada sesuatu yang sudah tercuri dalam hidup saudara, sudah hilang semangat, sudah patah semangat. Kami ada di sini, terdorong oleh karena apa yang sudah kami miliki, yang sudah kami terima, apa yang sudah kami dapatkan. Awal-awalnya dulu kami sama seperti teman-teman belum punya kehidupan, belum punya keselamatan, belum punya sukacita. Tetapi ketika kami dapatkan itu, apa yang kami dapatkan cuma-cuma, kami berikan cuma-cuma. Hari ini ketika kami ada di sini, pesan firman Tuhan buat kita, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Artinya begini, kalau dalam hidupmu sudah ada yang tercuri, tanda-tanda ada yang tercuri itu adalah hilang damai, hilang sukacita, hilang ketenangan, mulai pikiran stres, depresi, itu ada yang tercuri. Hari ini kami ada di sini menjadi alatnya Tuhan untuk memberitahukan bahwa yang tercuri itu kembali mau diberikan hari ini. Bahwa iblis mencuri itu, tapi Yesus datang mengembalikan, memulihkan, memberi damai, memberi sukacita. Kembali dia mengingatkan bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan. Dia Tuhan selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita katakan sama-sama haleluya. Jadi yang tercuri kembali kita dapatkan. Kembali kita dapatkan. Karena saudara, kita tiap hari menghadapi 2 arus kekuatan. Arus kekuatan surgawi, arus kekuatan duniawi. Dalam terang, dalam kegelapan. Kita sedang menghadapi 2 arus kekuatan. Pengaruh kekuatan surgawi, pengaruh kekuatan duniawi. Apakah kita semakin kuat atau semakin lemah? Apakah kita semakin naik atau semakin turun?
biasa sedang kita hadapi. Nah saudara, Tuhan selalu ingatkan kita selalu ada di dalam posisi yang di sini, mengalir dalam kekuatan surgawi, menikmati kehidupan yang tinggal di bumi sama seperti di surga, kuat di dalam Tuhan, semakin dari semakin naik. Karena Alkitab katakan aku Tuhan, senantiasa memberitahukan kepada kita semua firman Tuhan, bahwa engkau akan naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, engkau akan beruntung bukan rugi, engkau akan kuat dan sukses, engkau tidak akan tergoncangkan. Itu janji Tuhan, dan semua itu Tuhan berikan buat kita. Kalau Dia bilang engkau kuat, engkau tidak mudah tergoncangkan, engkau menang, engkau berhasil, itu karena kita punya dasar. Dasarnya adalah yang memberikan kekuatan adalah Tuhan Yesus sendiri lewat firman Tuhan, yang memberikan damai Dia sendiri lewat Roh Kudus, dan yang memberikan kita senantiasa keselamatan adalah karena Dia tergantung di kayu salib, darahnya tertumpah, Dia berkata sudah selesai, dosamu diampuni, ada keselamatan di dalam Yesus. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, saudara. Jadi hari ini pastikan tetapkan hatimu, jangan ada dalam kehidupan yang terombang-ambing lagi, dalam kehidupan yang terombang-ambing, letih lesu beban berat lagi, tapi bangkitlah engkau ada di sini. Tetap kuat, tetap teguh, jangan pernah goyah. Karena Alkitab katakan sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Coba buka cepat-cepat Yosua pasal 1 ayat 1, langsung dibaca. Yang baca tadi tolong berdiri. Yosua pasal 1, langsung dibaca kelas-kelas. Ingat sekali lagi, setiap hari kita menghadapi musuh yang setiap hari hanya membuat kita letih, lesu, beban berat. Musuh itu membuat kita goncang. Musuh kita membuat kita senantiasa mengalami kehidupan yang berputus asa. Musuh kita membuat kita takut, khawatir akan hidup kita. Tetapi kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus yang selalu berjanji, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia Immanuel yang selalu menyertai kita, yang menolong kita, yang menggendong kita setiap hari. Yosua pasal 1 langsung dibaca kelas-kelas. Yang Bapak tadi, ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Abi Musa, demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Terus orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Ya. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terus kuatkan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terus hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Berpindahlah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Oke, sampai situ. Coba lihat saya, saudara. Perintah Tuhan ini kepada Yosua, dan perintah Tuhan ini juga disampaikan saat ini kepada kita semua. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, juga menyertai Yosua, juga menyertai kita. Dengarkan pesan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai Musa, juga menyertai Yosua, juga menyertai kita. Bagaimana pesan Tuhan itu pada saat Tuhan memberitahukan kepada Yosua, juga kepada kita. Sama. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ya dan amin, dulu, sekarang dan selama-lamanya itu kebenaran. Jadi kalau Tuhan bilang begini, hari ini pesan firman-Nya buat kita semua. Bersiaplah sekarang. Bersiaplah sekarang untuk Anda menghadapi keadaan dunia. Bersiaplah sekarang untuk menyeberangi tahun 2024. Bersiaplah sekarang engkau untuk hidup dalam peperangan pertandingan
si setan setiap hari berusaha membuat engkau letih, lesu, beban berat. Dan lawan kita yang kedua adalah pribadi kita, kedagingan kita. Nah, untuk kita menghadapi dua lawan ini, dan dengan dunia, keadaan dunia sedang biasa di bawah kuasa si jahat, 1 Yohanes 5:19, maka Tuhan katakan bersiaplah sekarang. Pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah mental rohani kita, kekuatan mental rohani kita. Karena untuk Anda kuat, menang, berhasil melalui perjalanan 2024 ini yang penuh tantangan hidup, maka Tuhan katakan persiapkanlah dirimu. Saudara tahu seorang juara atau ketika dia akan bertanding, maka dia akan mempersiapkan diri. Pertandingan apakah itu, saudara? Pertandingan tinju kah? Pertandingan, pokoknya semua olahraga apapun, setiap akan bertanding akan ada persiapan. Persiapan itu sudah pasti latihannya dulu. Jadi dia harus punya latihan mempersiapkan diri. Kalau dia mempunyai latihan yang matang, latihan yang rutin, dia pasti ketika bertanding dia punya keyakinan akan menang. Ingat, latihannya mantap, mentalnya kuat, fisiknya kuat, dia punya keahlian skill, maka dia pasti punya semangat untuk menang. Saudara, kami di dalam pelayanan banyak kali karena sudah terlambat, jadi bawa mobilnya itu memang luar biasa dari kecepatan. Nah, saya bilang begini, di bawah mobil itu ada beberapa tipe. Kalau bawa mobil itu, pertama tipenya, keahliannya itu pertama masih di mata. Bawa mobil itu kecepatan matanya tajam. Dia bisa lihat ini, dia bisa melakuk mobil yang cepat, dia bisa lihat. Jadi matanya harus peka, tajam. So bisa gas atau tidak ini. Mata. Itu pertama, tingkat pertama. Tingkat kedua di bawah mobil itu keahlian, skill. Keahlian. Jadi kita bawa mobil itu karena punya keahlian, punya pengalaman. Jadi orang bawa mobil itu sudah lama, apalagi kalau SIM B3, tapi bukan bangga benggo-bonggo ya, karena polisi tangkap. Jadi dia bawa mobil itu sudah punya keahlian, skill, saudara. Saya bilang jadi pertama ketajaman mata, kedua keahlian, bawa mobil karena keahlian, saudara. Tapi saya bilang ada bawa mobil tingkat ketiga. Itu bukan keahlian, dalam roh. Nah, kalau dalam roh itu saudara bukan keahlian lagi. So pimpinan Tuhan memang. Bawa mobil itu memang saya banyak kali mengalami itu, saudara tahu. Jadi kelihatan memang ini akan celaka, tapi tiba-tiba terhindar dari kecelakaan. Oke, tetapi saya tidak mengharapkan semua yang nonton ini bawa mobil tingkat roh, saudara, bahaya itu. Itu cuma khusus-khusus ya. Begitu juga saudara dalam hidup, dalam pertandingan. Untuk kita masuk dalam peperangan atau di dalam pertandingan, sudah pasti ada keahlian yang harus kita miliki. Nah, hidup kita sama, mempersiapkan, bersiaplah sekarang, bangun kekuatan. Saudara tahu, peperangan saudara bukan di sini. Di saat ada di lapas kelas 2B, tetapi ada di luar sana ketika aku keluar. Makanya dari sekarang sudah mempersiapkan. Nah, mungkin Anda berkata begini, Pak Pendeta, kita kok masih lama mau keluar? Mungkin 17 tahun, 15 tahun lagi kita keluar. Jadi ngapain mau bersiap? Saudara dengar, kalaupun kita memang masih lama mau keluar, tapi saya bilang tadi, di luar Tuhan penuh kegoncangan, di luar Tuhan tidak ada damai. Karena itu yang kita persiapkan, itu mental rohani kita, mental iman kita. Mempersiapkan. Nah, dengar, yang pertama mempersiapkan hidup kita untuk kita siap berperang, siap bertempur. Yang kita bangun adalah kekuatan roh kita. Nah, Alkitab bilang begini, dengar baik-baik, bersiaplah, engkau akan masuk di dalam peperangan itu. Nah, Tuhan janji begini, aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Alkitab bilang bahwa anak-anak Tuhan yang sudah punya tanda, anak-anak Tuhan yang dikatakan warga surga, Tuhan bilang begini, perjalanan hidupmu di sepanjang 2024, di sepanjang hidupmu, aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Katakan amin. Katakan amin. Itu janji Tuhan, aku tidak akan pernah membiarkan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan membiarkan engkau. Aku Tuhan berjanji akan selalu ada bersamamu. Dia nyata hidup dalam hidup kita. Itu janji Tuhan. Nah, yang kedua Alkitab katakan begini, tetapi dalam engkau melangkah, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Karena yang jadi lawan kita adalah kekejutan hati kita, tawar hati kita. Nah,
hati, tidak kecut hati. Makanya Alkitab katakan bangun kekuatan, miliki kehidupan yang punya pengalaman intim dengan Bapa di surga, punya pengalaman intim dengan Tuhan. Saya selalu mengajarkan bahwa kita dalam menjadi orang Kristen bukan saja mempelajari firman Tuhan, bukan saja mengerti firman Tuhan, tetapi yang terpenting adalah kekristenanmu. Ikut Yesus, engkau harus mengalami tentang Yesus, tentang Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita. Katakan sama-sama haleluya. Bilang sama-sama hidup ini, bilang sama-sama keras-keras, hidup ini bukan saja mengerti, bukan saja mengerti, ulangi, bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, tetapi harus mengalami. Bilang sama-sama harus mengalami. Saudara tahu kenapa Daud itu begitu beraninya menantang Goliat yang ditakuti oleh orang Israel? Kenapa Daud dengan keyakinan yang teguh pada waktu dia berhadapan dengan Goliat yang badannya besar, yang sudah terlatih? Kenapa Daud tidak pernah takut, tidak pernah gentar? Kenapa? Karena yang pertama, karena Daud itu dia mempunyai pengalaman dengan Tuhan, sehingga dia berkata, aku pernah mengalahkan singa dan beruang, dan aku tahu Allah yang aku sembah itu selalu ada bersamaku, yang menolong aku, yang memberikan kekuatan buat aku. Ketika dia menghadapi Goliat yang besar itu, dia berkata, aku akan memenggal kepalamu, karena aku tahu aku punya pengalaman intim dengan Tuhan. Dengar baik-baik, kalau dalam ukuran berperang, Goliat terlatih berperang. Ukuran tubuh, Goliat badannya besar. Daud itu dia badannya kecil, tetapi dia bukan lihat Goliat yang besar, tapi dia lihat Tuhan yang besar yang menyertai dia. Karena itu dia berkata, aku akan mengalahkan engkau. Dan Alkitab berkata Daud kalahkan Goliat karena di dalam kehidupan Daud punya kuasa, punya pengurapan, punya pengalaman dengan Tuhan. Bilang sama-sama haleluya. Saudara, demikian hidup kita. Anda tidak perlu takut dalam segala hal, karena kita percaya Tuhan yang kita sembah bukan saja kita pelajari kebenarannya, bukan saja kita memahami kebenarannya, tapi kita mengalami tentang Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan ini karena saya juga mengalami tentang Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus itu nyata, dia hidup dan luar biasa. Kapan kedahsyatannya? Kapan luar biasanya? Saat engkau percaya, dan engkau percaya dia ada dalam hidup kita, engkau tidak akan pernah goyah. Karena itu kata Alkitab katakan, cuma jangan kecut hati dan tolol hati. Karena kekejutan, tolol hati, ketakutan itu adalah lawan kita dari pribadi kita. Kalahkan itu dengan bangun hubungan, punya hubungan intim dengan Tuhan. Saudara dengar, kalau Anda belum Tuhan izinkan dalam persoalan yang berat, sehingga persoalan itu membuat Anda tersungkur dan duduk di kaki Tuhan dan menangis dari Tuhan, Anda belum pernah mengalami tentang, aku tidak akan pernah mengalami tentang Tuhan. Saya sudah pernah mengalami, saudara, ya, kehancuran hati. Saudara tahu kenapa saya mengalami dengan Tuhan? Yang pertama, karena waktu itu saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya berkata saya akan mati. Tidak, saya waktu itu mengalami tekanan ketakutan, tapi saya tidak pernah panggil Tuhan. Kenapa? Saya malu panggil Tuhan, saudara. Tapi saat itu ketika saya mengalami tekanan ketakutan yang saya akan mati, di situ saya ketakutan yang luar biasa, dan di situ saya berteriak dan berseru panggil nama Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan Yesus. Saya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bukan minta supaya Tuhan sembuhkan saya dari ketakutan, tapi saya bilang, ampuni dosa saya Tuhan, ampunilah dosa saya. Saudara tahu, 28 tahun saya tidak pernah mengalami tentang Tuhan, tidak pernah merasakan dia hidup dan luar biasa. Tapi saya mengaku dosa, tiba-tiba saya merasakan ada damai dan sukacita dalam hidup saya. Itu saya bilang hidup yang sesungguhnya. Dan mulai Tuhan bahas saya dalam proses demi proses. Setiap ada proses pembentukan, saya rebuk di kaki Tuhan dan saya menangis cari Tuhan. Mengeluh, saya menangis cari Tuhan, bukan mengeluh atas keadaan yang saya alami, tapi saya menangis karena saya tahu Tuhan yang pernah saya alami tahun 97, yang pernah saya dapatkan, yang pernah menyentuh hati saya, yang pernah saya alami. Tuhan yang sama, Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Sampai hari ini dia nyata dalam hidup saya. Itu yang saya bagikan kepada saudara. Dia ada di sini, nyata bagi kita. Bilang haleluya. Kita bertangan yang dia bagi Tuhan, saudara. Katakan amin. Dan ini bukti betul-betul
Tim Raja Wali Tuhan pakai jadi alatnya Tuhan. Sudah 23 tahun kami melayani. Saudara tahu, itu karena kasih karunia. Bukan karena ada uang kami melayani. Bukan karena ada orang yang support kami melayani. Tapi karena Tuhan tahu kami api untuk menyala-nyala. Untuk datang ke semua tempat-tempat. Memberitahukan Yesus itu nyata. Dia hidup dan luar biasa. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu hari ini khotbah awal saya Yohanes pasal 10 ayat 10. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Dia datang, Yesus datang, memberi kekuatan, memberi kemenangan, memberi damai, memberi sukacita. Karena itu hari ini miliki prinsip hidup, prinsip surga. Aku mau berjalan di dalam naungan yang tinggi, di arus ilahi, dalam kebenaran. Yesus bersama dengan kita. Dia nyata menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya. Bilang sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pesan firman-Mu bagi kami semua. Saudara-saudara kami warga binaan yang ada di kelas 2B, lapas kelas 2B Kota Bitung. Biar kami dikuatkan lagi Tuhan. Biar yang tercuri dalam hidup kami kembali dipulihkan. Biar yang tercuri dalam hidup kami kembali Tuhan angkat lagi. Mari taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan saudara. Saya akan berdoa ke saudara. Tangan-tangan yang terangkat, dengarkan baik-baik pesan firman Tuhan. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, genaplah firman Tuhan dalam hidupmu. Hari ini aku datang dalam hidupmu. Aku datang memberi kelegaan atasmu. Aku datang memulihkan keadaanmu. Genaplah firman Tuhan dalam hidupmu. Yesus datang di tempat ini memulihkan keadaanmu. Dia datang memberi kekuatan dalam batinmu. Dia mengokohkan imanmu lagi. Dia memberikan senantiasa satu pengharapan lagi. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada damai, ada ketenangan, ada sukacita. Sekarang engkau terima sekarang. Kekuatan damai sejahtera mengalir atasmu. Ada sukacita mengalir atasmu. Kekuatan yang baru turun atasmu. Hari ini semua beban-beban yang senantiasa yang kau pikul, kumpul-kumpulaman yang kau pikul, terlepas di dalam nama Yesus. Terlepas di dalam nama Yesus. Anugerah kasih sayang Tuhan turun atasmu. Memulihkan keadaanmu, melepaskan kau, memberikan keadaan atasmu. Hari ini dalam nama Yesus dipulihkan keadaanmu, dipulihkan keadaanmu, diubahlah hidupmu di dalam nama Yesus. Dengan hari ini Dia ada di sini memulihkan keadaanmu, melepaskan engkau, memberikan keadaan atasmu. Terima di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang menjamamu, memulihkan keadaanmu. Hari ini hidupmu jadi berbeda, hidupmu diubah, engkau tidak sama lagi. Hari ini ada kelegaan terjadi atasmu, ada pemulihan terjadi atasmu. Dan hari ini Anda mengalami kebebasan dalam roh, ada kemerdekaan yang sejati, ada pemulihan terjadi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita dan ketenangan atasmu, turun atasmu, menguasai hidupmu, memulihkan total hidupmu. Demi nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini sesuatu terjadi bagi kami. Semua yang tercuri kembali diberikan, kembali kau dapatkan keselamatan, ketenangan, damai, sukacita, kebahagiaan, kehidupan yang penuh kepastian, bahkan pemulihan, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama bilang haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, semua kita diberkati Tuhan sore hari ini, saudaraku sekalian, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita akan meletakkan persembahan dan sebentar kita akan berdoa buat pokok doa untuk Kepala Kasubsi Bapak Setiano Sidaputar ya. Nanti dia akan menolong dalam doa selesai persembahan. Kita berikan.
Mari tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan ya Tuhan. Persembahan kita sore hari ini. Ayo saudara sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita di sore hari ini. Sebab hanya Tuhan yang layak menerima segala pujian, syukur, dan hormat di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah bekerja dengan luar biasa buat kami pada sore hari ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari katakan ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
bersyukur di sore hari ini buat apa yang Tuhan kerjakan di hari ini. Karena kami percaya hidup kami bergantung pada Tuhan. Karena kami tahu hari-hari yang kami jalani, kami tidak tahu apa yang akan menimpa kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tetapi satu hal yang kami percaya, ketika setiap hari kami menjalani kehidupan ini, ketika kami bergantung berharap kepada Tuhan, maka kita katakan apapun yang terjadi dalam hidup kami dan apapun yang akan kami alami, kami percaya